Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai listrik arus searah atau listrik dinamis bagian 2. Hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Ini dia untuk hukum 1 Kirchhoff. I1 ditambah I2 kuat arus yang pertama ditambah kuat arus yang kedua yang masuk ke suatu titik percabangan. Ini bercabang ya. Bercabangnya ada 3, sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5, atau I1 ditambah I2. Dia kenapa bisa minus? Karena dia pindah ke ruas kiri. Minus 3 dikurang I4 dikurang I5 sama dengan 0. Jadi untuk hukum 1 Kirchhoff, rumusnya sigma I sama dengan 0, sigma kuat arus sama dengan 0. Ini maksudnya semua kuat arus sama dengan 0, seperti ini. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Sigma E-nya ini gaya gerak listrik. Ya. Sedangkan I kali R ini tegangan, yang ini GGL. Sedangkan yang ini tegangan. Tegangan ini V simbolnya. Jadi V I kali R ya. V ini I kali R. GGL-nya ini E ya. Ketentuan perumusan hukum Kirchhoff 2. Pilih loop atau rangkaian tertutup untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang ditentukan dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop yang ditentukan. Apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya GGL bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub negatif dijumpai lebih dahulu, GGL bernilai negatif. Rangkaian dengan satu loop. Ini rangkaian dengan satu loop. Gunakan searah dengan jarum jam. Ini loopnya ya. Dengan satu loop, ini satu loop. Ini searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Ini mengalir, ini kuat arus. Ini kuat arus. E-nya ini GGL, R-nya ini hambatan. Ya, jangan lupa E-nya ini GGL, R-nya ini hambatan. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian satu loop berikut. E1-nya sama dengan 12 volt, R1-nya sama dengan 2 ohm, E2-nya 24 volt, R2-nya 3 ohm, E3-nya sama dengan 2 volt, R3-nya sama dengan 6 ohm, dan R4-nya
sama dengan 4 ohm. Ini arus yang mengalir ya, yang tanda merah ini arus yang mengalir. Tentukan A, kuat arus yang melewati rangkaian. Yang B, beda potensial antara titik A dan B. Kita jawab. Untuk yang A, karena ini hukum 2 Kirchhoff, jadi untuk menjawab yang A, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. S1 bernilai positif. Kita ambil arah loopnya itu searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Jadi E1-nya ini positif. Ini positif ya. Ini kalau tandanya garisnya besar itu positif. Kemudian kalau tandanya ini garisnya kecil itu negatif. Negatif, positif, positif, negatif. Dikurang E2-nya, kita lihat arahnya nih, langsung ke negatif. Berarti E2-nya negatif. S1-nya karena dia positif duluan nih, jadi dia positif. E2-nya negatif, ditambah E3-nya, lihat arahnya harus arah loopnya ke arah sini, berarti dia habis itu positif. Ditambah I-nya ini kuat arus semuanya gitu ya. Buka kurung R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 sama dengan 0. Jadi S1-nya 12 dikurang 24 ditambah 2 ditambah I, buka kurung 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 0. Yang ditanya yang A-nya ini kuat arus semuanya ya. Min 10 ditambah 15I sama dengan 0. I sama dengan 10 dibagi 15 sama dengan 0,67 ampere. Kemudian yang B ditanyanya berapakah beda potensial A dan B. Ini A dan B. Beda potensial yang A dan B sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Jadi tegangan AB sama dengan 12 dikurang 24. Ini yang A dan B, jadi yang digunakan E1 dan E2. 12 dikurang 24 ditambah 0,67 dikali 2. 2-nya ini yang R1 ya. Sama dengan minus 12 ditambah 1,74 sama dengan 10,26 volt. Jadi tegangan yang ada pada rangkaian A dan B minus 10,26 volt. Perhatikan gambar rangkaian dua loop berikut ini. Sebelumnya rangkaian satu loop dan ini rangkaian dua loop. R1 sama dengan 4 ohm, R2-nya 5 ohm, R3-nya 2 ohm. Kemudian ada dua loop ya. Ini loop yang pertama
Searah dengan jarum jam, kita ambil searah dengan jarum jam ya. Kemudian ini loop yang kedua, searah juga dengan jarum jam. Ini ada arusnya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini yang masuk arusnya, kemudian keluar ke percabangan ke sini, kemudian dia keluar ke percabangan ke sini. Tentukan kuat arus yang melewati masing-masing hambatan. Jawab. Perhatikan loop yang pertama. Loop yang pertama ini ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Masih menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma E-nya minus E1. Kenapa dia minus E1? Karena dia bertemunya dengan yang negatif dulu ya. S1-nya ini negatif dulu bertemunya nih. Negatif, ini positif. Dia memutar kan ininya, tapi dia negatif duluan. Ditambah I1 kali R1 ditambah I2 dikali R2 sama dengan 0. R1 R2 ya. Ini pada rangkaian loop pertama. Minus 12 ditambah 4I ditambah 5I2 sama dengan 0. 4I ditambah 5I2 sama dengan 12. Persamaan pertama. Kemudian loop yang kedua. Perhatikan pada loop yang kedua. Ini loop yang kedua. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E-nya menggunakan E2. E2-nya ini dia bernilai positif ya. Lihat arahnya nih, positif duluan. Jadi 8 ditambah I3 ini I3 kali R3 dikurang I2 R2 ya, sama dengan 0. 8 ditambah 2I3 dikurang 5I2. Kenapa dia negatif? Karena lihat abis positif ini negatif, jadi I-nya dia negatif untuk R2. 2I3 dikurang 5I2 sama dengan minus 8. Ini persamaan kedua. Dari hukum Kirchhoff 1, maka persamaan 1 dapat ditulis I2 ditambah I3 sama dengan I1. Jadi I2-nya 4, buka kurung I2 ditambah I3 tutup kurung ditambah 5 kali I2 sama dengan 12. 4I3 ditambah 9I2 sama dengan 12, persamaan 3. Maka dari persamaan 2 dan 3, maka 2I3 dikurang 5I2 sama dengan minus 8. 4I3 ditambah 9I2 sama dengan 12. Ini kita menggunakan cara eliminasi. Dikali 2 dan dikali 1. Jadi 4I3 dikurang 10I2 sama dengan minus 16. Kemudian 4I3 ditambah 9I2 sama dengan 12. Dikurang ya, karena kita mau hilangin yang I3. Minus 19I2 sama dengan minus 28. I2 sama dengan 28 dibagi 19 sama dengan 1,47 ampere. Kemudian maka dari persamaan kedua diperoleh
2I3 dikurang 5 dikali 1,47 tutup kurung sama dengan minus 8. 2I3 dikurang 7,35 sama dengan minus 8. 2I3 sama dengan minus 8 ditambah 7,35 sama dengan minus 0,65. Kemudian I3 sama dengan minus 0,65 dibagi 2 sama dengan minus 0,325 ampere. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff 1, I1 sama dengan I2 ditambah I3 sama dengan 1,47 dikurang 0,325 sama dengan 1,145 ampere. Ini dia bentuk hasil rangkaiannya yang tadi kita cari ya. Ini kuat arus yang pertama 1,145 ampere. Kemudian ini kuat arus yang kedua, yang ketiga, maaf, minus 0,325 ampere. Kemudian yang kuat arus yang ketiga, yang kedua itu 1,47 ampere. Minus ini menandakan dia negatif, arahnya gitu. Arahnya berarti negatif. Daya listrik. Pengertian daya listrik. Daya adalah besar usaha atau energi listrik per satuan waktu. Rumusnya P sama dengan W dibagi T sama dengan V dikali I dikali T dibagi T. Atau rumusnya P sama dengan V kali I. Ini kan I-nya kita, maksudnya T-nya kita coret ya. Coret jadi P sama dengan V dikali I. Atau P sama dengan I kali R. Ini dikali I, kemudian P-nya sama dengan I kuadrat dikali R. W-nya ini energi ya, energi, satuannya joule, R-nya ini hambatan, dan I-nya ini kuat arus. P ini daya. Daya pada alat-alat listrik. Misalnya, pada sebuah lampu bertuliskan 40 watt per 220 volt. Hal ini berarti menunjukkan pada tegangan 220 volt, lampu membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per sekon. Dalam 1 jam, lampu menggunakan energi listrik sebesar 40 joule per sekon dikali 40 joule per sekon dikali 3600 sekon sama dengan 144.000 joule atau sama dengan 144 kilojoule. Ini berarti 40 joule per sekon dikali 3600 sekon. Hasilnya segini. Pemakaian daya diukur oleh kWh meter, diukur dalam satuan kWh. Jika lampu dipasang pada tegangan selain 220 volt, misalnya pada tegangan 110 volt, maka daya yang diserap lampu adalah sebagai berikut. P sama dengan V kuadrat dibagi R, sama dengan R sama dengan V kuadrat dibagi P, sama dengan buka kurung 220 tutup kurung pangkat 2 dibagi 40, sama dengan 1210 ohm. Dan dayanya P sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan
buka kurung 110 pangkat 2 dibagi 1210 sama dengan 10 watt. Jadi, fungsi lampu tidak maksimal pada tegangan yang lebih rendah daripada yang tertera pada lampu. Penghematan energi listrik. Menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan, mengurangi lamanya pemakaian listrik, menggunakan alat listrik hemat energi, pemanfaatan listrik dalam kehidupan. Nih, dalam aplikasi pada bidang industri, kesehatan, rumah tangga. Industri. Listrik bertegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan mesin produksi di pabrik-pabrik. Kemudian pada aplikasi pada bidang kesehatan, listrik bertegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan beberapa peralatan medis seperti peralatan ultrasonografi dan MRI. Ultrasonografi dan MRI adalah beberapa teknik pengambilan gambar organ dalam tubuh manusia seperti pencitraan janin dalam rahim atau pencitraan sebaran sel kanker dalam tubuh. Dalam rumah tangga, aplikasinya pemanfaatan listrik. Arus AC dan DC digunakan pada beberapa peralatan listrik rumah tangga. Contoh, penggunaan arus AC misalnya pada komputer, mesin cuci, dan setrika. Contoh penggunaan arus DC pada kalkulator dan jam tangan. Cukup sekian listrik dinamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.